Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita beribu-ribu nikmat seperti nikmat kesehatan, kesempatan, dan waktu. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita iringkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah mendobrak pintu kejahiliaan menuju pintu yang terang benderang seperti saat pada hari ini. Baiklah, di sini izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahiningsih, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, dengan nomor NIM 0403212060. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Peluang Kehidupan Masyarakat, Pedesaan dan Perkotaan. Masyarakat desa. Secara geografis, desa merupakan hasil kegiatan sekelompok orang yang dipadukan dengan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut adalah bentuk atau kenampakan di bumi yang merupakan hasil interaksi faktor geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta hubungannya dengan wilayah lain. Dilihat dari tingkat pendidikan dan teknologi, penduduknya masih relatif terbelakang, sehingga dapat dilihat luas wilayahnya tidak luas dan relatif jauh dari perkotaan. Kawasan ini umumnya terdiri dari pemukiman penduduk, pekarangan dan pesawahan. Jaringan jalan tidak terlalu padat dan lalu lintas tidak nyaman. Adapun yang membedakan masyarakat perkotaan dan pedesaan, yang pertama, dibandingkan dengan kota, desa sebagai hinterland atau kawasan penduduk menyediakan bahan makanan pokok seperti beras, jagung, dan singkong, di samping biji-bijian lain seperti kacang-kacangan, kedelai, dan buah-buahan dari hewan. Yang kedua, dari sisi potensi ekonomi, peran desa sebagai bahan baku dan sumber daya manusia tidaklah kecil. Yang ketiga, dari segi kegiatan kerja, desa dapat berupa desa pertanian, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan, dan sebagai berikut. Menurut Supo Yuwono, salah satu peran utama desa adalah dalam bidang ekonomi. Desa adalah tempat dihasilkannya pangan dan hasilnya komoditi untuk ekspor. Adapun ciri-ciri masyarakat desa, yaitu yang pertama, hubungan utama. Dalam masyarakat desa, hubungan kekeluargaan dilakukan secara akrab dan semua kegiatan dipikirkan dengan matang. Yang kedua yaitu gotong royong. Nilai-nilai gotong royong itu tumbuh subur dan mengakar kuat di masyarakat pedesaan. Semua masalah dalam hidup diselesaikan dengan gotong royong, baik murni timbal balik maupun timbal balik. Yang ketiga yaitu ikatan sosial. Setiap masyarakat desa terikat oleh adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang ketat. Baiklah, masuk kita ke masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan ini banyak definisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Word, kota adalah pemilihan yang cukup besar, stabil, dan permanen yang dihuni oleh orang-orang dari berbagai lapisan sosial. Yang kedua yaitu menurut Max Weber, jika penduduk lokal dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal, maka disebut kota. Yang ketiga yaitu menurut Dwight Sanderson, kota adalah kota yang berpenduduk 10.000 jiwa atau lebih. Dari berbagai sudut pandang, secara umum dapat dikatakan bahwa mereka memiliki ciri dasar yang sama, yaitu lingkungan masyarakat tertentu dan susunan pemerintahan pada semua tingkatan. Adapun karakter masyarakat perkotaan, yang pertama yaitu netral secara emosional. Maksudnya netral secara emosional yaitu
Kaum urban yang menunjukkan lebih banyak sifat menekankan rasionalitas, dan sifat rasional ini berkaitan erat dengan konsep asosiasi. Yang kedua yaitu self-direction, yaitu manusia memiliki kekuatannya sendiri dan harus dapat melindungi dirinya sendiri. Secara umum, orang-orang di kota tetangga tidak memiliki hubungan darah dengan kita. Adapun ciri-ciri masyarakat kota, yang pertama itu dibandingkan dengan kehidupan beragama di desa. Kehidupan beragama di kota itu mengalami penurunan. Yang kedua yaitu masyarakat di kota dapat memotongkan diri tanpa bergantung pada orang lain. Yaitu yang ketiga, pembagian kerja antar warga lebih fleksibel dan batas-batasnya jelas. Yang keempat, penduduk perkotaan memiliki kesempatan kerja lebih banyak daripada penduduk desa. Yang kelima, yaitu masyarakat sekolah pada umumnya menganut cara berpikir rasional. Yang keenam, kehidupan kota serba cepat dan waktu sangat penting untuk warga. Dan yang terakhir yaitu perubahan sosial tampak jelas di kota karena terbuka terhadap pengaruh luar. Adapun masalah perkotaan yang sering terjadi, yang pertama yaitu banjir, urbanisasi, kriminal. Baiklah, sekian presentasi dari jurnal saya. Baiklah, dapat kita simpulkan dengan demikian masyarakat desa dan kota bukanlah dua komunitas yang terpisah satu sama lain. Keintiman di antara keduanya tergantung, bahkan ketika itu masuk akal karena mereka saling membutuhkan. Kota bergantung pada desa untuk memenuhi kebutuhan warganya akan bahan makanan seperti beras, daging, dan ikan. Desa juga menjadi sumber tenaga kerja untuk jenis pekerjaan tertentu di kota, seperti buruh bangunan, untuk proyek perumahan, proyek pembangunan atau perbaikan jalan atau jembatan, dan tukang beca. Baiklah, cukup sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.